Perkenalkan, nama saya Sufyan Adi Cahyono, biasa dipanggil Sufyan. Umur saya 25 tahun. Pendidikan saya lulusan dari Fakultas Pertanian, dan saat ini profesi saya adalah sebagai petani, pemilik dari sayur organik Merbabu Farm. Sejarah pertanian organik di sini dimulai di tahun 2007. Waktu itu diinisiasi oleh bapak saya, Bapak Suwadi. Kenapa beliau memilih untuk beralih ke pertanian organik? Karena rasa khawatir terhadap rusaknya lahan, dan juga kekhawatiran apabila lahan rusak, suatu saat generasi berikutnya tidak bisa bertani lagi. Kemudian Bapak ini bersama teman-temannya membentuk sebuah kelompok tani untuk belajar bersama pertanian organik kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian tahun 2010 dibarengi dengan program pemerintah, yaitu program Go Organik tahun 2010, kami mendapatkan support dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian, sehingga pertanian organik di tempat kami melaju pesat. Bahkan pemasaran kami waktu itu mencapai kurang lebih sampai 15 ton per bulan. Kita supply ke supermarket, ke ekspor juga, ke pasar ekspor. Tapi karena waktu itu mungkin SDM yang belum siap, manajemen yang belum baik, maka kita butuh istilahnya pembelajaran, sehingga waktu itu tahun 2012 kita mengalami sebuah kegagalan, sehingga produk sayuran organik yang kami tanam mau tidak mau kami jual lagi ke tengkulak. Dan waktu berlanjut, tahun 2013 ini saya kuliah di Fakultas Pertanian dan Bisnis. Waktu itu semester 2 ada namanya program IBK, Iptek Bagi Kewirausahaan, sebuah program kewirausahaan untuk mahasiswa. Saya menangkap peluang tersebut, bahwa permasalahan di tempat kami bukan hanya budidayanya, tapi yang utama adalah pemasaran. Sehingga waktu itu saya membuat sebuah proposal bisnis yang namanya sayur organik Merbabu. Tujuannya sederhana, tujuannya supaya sayuran yang bapak saya tanam, yang teman-teman bapak saya tanam secara organik ini bisa kami pasarkan dengan harga yang lebih menguntungkan. Kemudian di tahun 2015 ini alhamdulillah dengan sistem pemasaran yang kami lakukan, dengan pemasaran secara online, kita delivery order dari rumah ke rumah, itu permintaan semakin naik, sehingga di tahun 2015 saya tidak bisa bekerja sendiri. Kami membentuk tim, mengajak teman-teman pemuda desa yang lain untuk bergabung dalam sebuah kelompok tani yang kami beri nama Kelompok Tani Citra Muda dengan hashtag yang muda yang bertani. Kemudian tahun 2016 pemasaran kami semakin meluas, mencapai antar kota, antar wilayah yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini. Untuk sayuran yang kami tanam di sini itu berbagai macam, hampir semua tanaman sayur bisa kita tanam secara organik. Misalkan di sebelah sini ada selada merah, ada spinach, bayam, terus ada brokoli, ada tomat, ada wortel, kentang, dan masih banyak lagi. Semua pada prinsipnya bisa kita tanam secara organik. Untuk produk sayuran yang kami budidayakan, bedanya dengan yang lain, yang pertama produsennya. Jadi di tempat kami ini yang menanam teman-teman pemuda milenial, petani muda milenial usia 20-40 tahun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menanam sayuran di lokasi yang strategis dan juga dengan fasilitas yang lumayan. Seperti contohnya kita tanam sayuran organik di greenhouse, sehingga mutunya lebih baik. Kemudian dari segi kualitas kita juga menggunakan SNI 6729 tentang pertanian organik, yaitu produk kami sudah tersertifikasi organik, dan bahkan juga sayuran organik kami ini sudah tersertifikasi halal, sehingga mutunya bisa lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses budidaya sayuran organik ini tidak lepas dari faktor alam, karena kita bertanam secara organik mengedepankan prinsip alami. Jadi dikala lingkungan atau alam ini tidak bersahabat, itu juga berpengaruh terhadap
sayuran yang kita tanam. Misalkan hujan turun terlalu sering, ini bisa menyebabkan munculnya penyakit pada tanaman sehingga tanaman mudah busuk, kualitasnya menurun. Kalau faktor lingkungan ini mungkin karena belum semua kawasan di tempat kami ini menanam secara organik. Ada kala di lahan-lahan yang berbatasan dengan non organik ini seringkali istilahnya tingkat serangan hamanya tinggi karena mungkin di tempat kami tidak nyemprot sementara yang lain semprot. Nah, untuk langkah bagaimana kita menanggulanginya itu kita dengan menanam yang namanya tanaman refugia. Jadi di samping-sampingnya itu kita tanami tanaman bunga supaya apa? Supaya bisa mengundang musuh alami berbagai jenis serangga predator untuk betah untuk tinggal di lahan kita, sehingga kalau ada hama yang masuk dari lahan non organik itu secara alami bisa dimangsa oleh predator sahabatnya. Untuk pemasaran mungkin kita khas milenial, jadi kita memasarkan semua produk sayuran organik di sini itu dipasarkan secara online dengan sistem delivery order dengan memanfaatkan media sosial. Utamanya kita menggunakan Instagram, menggunakan Facebook dan juga WhatsApp. Kenapa kita menggunakan Instagram? Karena di Instagram ini lebih menampilkan visual. Jadi kita bisa menampilkan gambar kebun, menampilkan produk sayuran semenarik mungkin, sehingga kita juga bisa menggait konsumen-konsumen milenial untuk tertarik membeli sayuran organik yang kami tanam. Untuk inovasi-inovasi yang kami terapkan dalam budidaya sayuran organik ini kita lebih mengedepankan inovasi pembaharuan berkaitan dengan teknologi. Salah satunya contohnya di sini ini kita coba yang namanya sistem drip irigasi. Jadi tinggal pencet semua tanaman yang ada di sini sudah tersiram. Kemudian ke depan kita juga ingin menggunakan istilahnya alat-alat mesin pertanian yang modern dan tepat guna. Misalkan kita menggunakan kultivator, kemudian juga bisa menggunakan drone untuk menyemprot. Sebenarnya banyak sekali adaptasi teknologi yang bisa kita terapkan di pertanian.